اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Hadirilah pengajian bulanan bersama Ustaz Abdul Somad hari Selasa 22 November Ba'da Maghrib, Masjid Nurul Islam Jalan Kakap. Selasa terakhir bulan November Ba'da Maghrib, Masjid Nurul Islam Jalan Kakap, depan Baterai R, Harapan Raya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sebagai PNS, gaji dan tunjangan kami dijumlahkan seluruhnya. Saya dan suami sebagai PNS, gaji dan tunjangan kami dijumlahkan seluruhnya, dikeluarkan 2,5%. Yang dikumpulkan mulai bulan Syawal akan dikeluarkan pada Ramadan. Begitu setiap tahun. Cara mengumpulkan sudah betul, tapi akan datang dipisah. Pisah pendapatan ibu sama pendapatan bapak, bayar zakatnya masing-masing. Kalau saya pribadi masukkan per bulan 4 juta, itu sudah kena 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000. Kalau dibagi 12, 3,6, maka 3,6 sudah kena 4 juta penghasilan, itu sudah kena 2,5%, berarti 100.000. Jadi kalau dapat sebulan itu 4 juta, langsung masukkan. Kalau tidak mau langsung dibagi, simpan 100.000 sebulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Dapat nanti 5 juta, 125.000. Dapat 10 juta, 250.000. Nanti total berapa akhir baru diserahkan. Baik diserahkan menjelang Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kerja keras menggali parit, tapi kalau kita berikan dia pada saat menjelang Ramadan, insya Allah di bulan suci Ramadan bisalah dia beribadah dengan kita. Bisa diberikan beras, mie instan, bersiap untuk buka puasa, atau pada saat menjelang pendaftaran pulang anak sekolah. Baik, akan datang pisah, bapak lain, ibu lain. Bagaimana seorang pemimpin memberikan izin tempat hiburan maksiat? Apakah setelah mati jadi dosa jariah kepada dia, Pak Ustaz? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukannya sesudah dia mati. Yang dulu membuat sertifikat masjid, meninggal dia, kepala badan pertanahan, membuat sertifikat masjid, biaya gratis, sehingga masjid-masjid yang misalnya dapat kita pemimpin kafir, lalu kemudian cara dia untuk menghancurkan masjid, semua masjid yang tak ada sertifikat hancurkan. Rumah ibadah dia udah dia urus duluan, mereka tertib administrasi. Orang kita tidak. Ketika datang pejabat, kenapa tak disertifikatkan, Pak? Sertifikatnya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tiba-tiba datang pemimpin yang zalim, siapa saja masjid yang tak ada sertifikat hancurkan. Tiba-tiba masjid selamat, padahal sudah 100 tahun yang lalu, mengalir pahalanya untuk dia. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat tradisi yang tak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya, min ghairi an yanqusa min ujurihim min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka walau sedikit pun. Calon-calon yang dulu dia buka izinnya, sekarang sudah jadi diskotik, mengalami perkembangan. Siap-siaplah mendapatkan rekening dosanya. Maka yang sudah pernah, usahakan cari pejabat yang baru supaya cepat-cepat ditutupnya itu. Adapun yang belum, maka banyak-banyak menguatkan keyakinan supaya tak larut dengan ini, sehingga tak tergoda untuk mengeluarkan perizinan tempat-tempat maksiat. Pertanyaan dari hamba Allah streaming, apakah dasim itu tergolong iblis atau dari golongan jin? Apakah
ada manusia menyerupai itu? Bagaimana cara orang terhindar dari pengaruhnya? Iblis satu, jin banyak. Nama komunitasnya jin. Jin yang baik itu jin Islam, jin yang kafir itu setan. Nama komunitasnya jin. Jin terbagi dua, yang baik jin Islam, yang kafir setan. Setan ini punya induk, induknya iblis. Jadi yang lain daerah lain namanya, ini entah daerah dari mana nih, Dasip pula namanya. Ada lain lagi daerah namanya Gondorwo, ada lagi namanya Sundel Bolong, ada lagi namanya Suster Ngesot, ada lagi namanya Begu Ganjang, ada lagi namanya entah apa namanya. Nah itu semuanya adalah jin, pengikut iblis, induknya iblis, anak buahnya setan. Setan itu berasal dari kalangan jin dan manusia. Pertemuan kita Sabtu yang lalu. Bagaimana supaya terhindar dari pengaruhnya Pak Ustaz? Setiap selesai salat dianjurkan baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu qul huwallahu qul a'udzu falaq qul a'udzu birabbin nas. Mau tidur malam ditiupkan. Pindah rumah baru baca surat Al-Baqarah, khatam 2 juz kepala lembar. Sehari-harinya baca pangkal dan ujung surat Al-Baqarah. Pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu ayat kursi tengah, habis itu ujungnya walillahi ma fis sama, 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Mau tidur malam dibaca, ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke wajah, ke kepala, ke badan. Abdullah bin Abbas mengajarkan ditiupkan ke air, diminumkan, diusapkan ke kepala. Sahabat kawan yang sedang sakit, koma, sedang diganggu-ganggu setan. Setan suka mengganggu orang yang sedang ngawang-ngawang ini supaya dia mati su'ul khatimah. Diselamatkan dengan itu semua. Dan yang paling penting, jangan sampai perbuatan kita sama dengan perbuatan setan. Bagaimana kronologis pembantaian Muslim di Rohingya? Semua pembantaian Muslim itu jangan dinilai dari fisiknya. Orang Islam sedang berdagang emas, lalu datang orang Buddha tersinggung berkelahi. Bukan itu akar permasalahannya. Bahwa di bawah pemukiman Rohingya itu sumur-sumur minyak yang luar biasa. Setiap banyak Muslim yang tahan, banyak minyak. Aceh, Riau, minyak, sumber-sumber minyak. Begitu juga dengan Rohingya. Mereka tahu ini umat Islam minyak di bawah ini kaya raya. Persiapan untuk eksplorasi minyak. Maka tidak ada cara lain kecuali harus dibantai, dihabisi itu Rohingya. Terjadilah apa yang terjadi. Alhamdulillah masih ada Turki mau membantu Rohingya. Aceh membantu menyediakan satu tempat khusus penampungan Muslim Rohingya. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang bumi ini bulat atau datar? Saya sendiri jadi bingung Pak Ustaz. Banyak teman-teman saya dan para ulama berkata bahwa bumi itu bulat, dan ada pula berkata bumi itu datar. Mau lonjong, mau petak, mau segitiga, tak berpengaruh kepada solat kita. Tapi saya condong kepada pendapat ijma'. Laqad ajma'al ulama'u. Ulama sudah ijma' bahwa bumi itu bulat. Bahwa nanti ternyata salah ijma' itu, ternyata bumi itu petak, tidak mempengaruhi ibadah kita. Yang perlu kita khawatirkan apakah solat kita sah atau tidak sah. Yang perlu kita khawatirkan apakah bacaan Quran kita sudah betul tajwidnya, idgham, ikhfa, iqlab, gunnah bila gunnah. Kegelisahan itu lebih penting daripada gelisah bumi ini bulat atau petak. Ustaz, bagaimana cara kita untuk menghafal ayat-ayat suci Quran supaya melekat dalam hati dan tak lupa? Kira-kira kapan kita paling kuat menghafal? Dulu masa-masa kuliah kami biasanya ngapal sebelum subuh. Sebelum subuh atau sesudah subuh, kira-kira kepala kita masih sejuk, belum kepala ini hangat dengan yang lain. Setelah kita hafal satu halaman, nanti dibaca pada salat qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah zuhur, ulang lagi qabliyah zuhur. Apa tadi ayat yang dibaca? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man dibaca pas qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, tahiyatul masjid, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Ulang terus. Pertama diulang dalam solat, yang kedua ditulis, ambil kertas tulis. 1 kali menulis itu sama dengan 10 kali mengulang. Yang ketiga panggil kawan, coba kau dengarkan bacaanku. Pertama diulang dalam solat, yang kedua ditulis, yang ketiga didengarkan ke kawan. Jangan kita merasa kita saja yang hafal. Waktu sendiri hafal, pas didengar orang hilang.
Ustadz, saya mau bertanya tentang sholat Jumat. Ketika azan pertama, apakah kita harus melaksanakan sholat sunat qabliyah seperti qabliyah zuhur? Atau gimana Pak Ustadz? Dan saya melihat ada pula yang tidak melaksanakannya Pak Ustadz. Mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Dalil-dalilnya sudah lengkap saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Dalil 1, dalil 2, dalil 3, dalil 4, dalil 5, dalil 6, lengkap dengan pendapat para ulama tentang masalah qabliyah Jumat. Ustadz ikut yang mana? Kalau di masjid itu azannya 2 kali, saya pakai qabliyah Jumat. Masjidil Haram azannya 2 kali. Waktu saya umrah pas jam 12.24 azan pertama. Sudah masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan pertama, yang lain yang bermazhab Syafi'i tegak salat. Yang duduk itu Pak Ustaz ada 2 kemungkinan. Pertama, dia bermazhab Hambali atau mazhab lain yang tak ada qabliyah Jumat. Yang kedua, dia sedang malas saja, malas dia salat. Sunat aja kok kata dia. Ustaz, saya mau tanya tentang salat sunat zuhur berapa rakaat, dan sesudah salat zuhur berapa rakaat, sunnahnya berapa? Terkadang saya ada melihat ketika azan sudah siap dikumandangkan, ada yang melaksanakan 2, ada yang melaksanakan 4. Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal laila, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Keterangannya ada dalam Sunan Tirmidzi. 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itulah dia 12 rakaat. Rawatib muakkad namanya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Pas 12. Kalau ada yang buat 2 rakaat Pak Ustaz sebelum zuhur, baik, tak salah. Tapi yang paling afdal 4 rakaat. Cara pelaksanaannya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Usolli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan. Yang pakai usolli, yang tak pakai usolli, Allahu Akbar. 2 rakaat salam. Ustaz mau nanya, ketika sholat subuh dalam pembacaan kunut ada yang mengangkat tangan, ada yang tak mengangkat tangan. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Angkat tangan. Kata siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bagaimana kalau imam saya baca kunut? Kalau imammu baca kunut subuh, angkat tangan dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tak diaminkan, karena sisanya itu sana pujian kepada Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'alaik. Tabarak rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Ulama modern, Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Kita di Arab Saudi ini kan mazhabnya Hambali, tak pakai kunut subuh, betul? Bagaimana kalau saya balik kampung, ternyata imamnya pakai kunut subuh mazhab Syafi'i? Angkat tanganmu. Ini ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau di kampungmu mereka bermazhab Syafi'i, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apa betul kalau kita sholat di shaf paling depan malaikat akan mendoakan kita? Shaf depan, shaf belakang, asal sholat di masjid didoakan malaikat. Cuman yang paling afdal yang paling depan. Dari sejak masuk tadi, jam berapa tadi masuk kemari? Jam 4:30, jam 4 sampai sekarang malaikat tak pernah berhenti mendoakan. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfirhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Doa itu tak pernah berhenti sampai hamba itu keluar dari masjid. Yang kedua, wuduknya batal. Makanya yang wuduknya batal pergi ke belakang, ambil berwuduk balik. Makna wuduknya batal, tajdidul wuduk, perbarui wuduk. Jangan kentut ditahan. Sakit perut saya tak tanggung jawab. Apa hukumnya kalau kita motong rambut dengan gaya atau model anak muda yang lagi ngetop sekarang? Qaza namanya. Qaza. Potong ini samping, habiskan nih Pak. Habis itu ini. Dulu kalau kami namanya caku-caku. Dulu zaman saya kecil kalau gitu malu. Malu dulu kalau kecil. Sekarang saya tengok semua gitu.
potong sini, potong sini. Itu namanya qaza. Nabi melarang, tak boleh. Kalau mau habis, habiskan semua. Kalau mau panjang, panjangkan semua. Jangan panjang, potong semua. Tak boleh. Jangan sampai. Anak kita begitu. Itu kalau ada anak SMP, anak SMA, anak SD begitu, itu orang tuanya kenapa diam? Ini kenapa begini? Pulang dia dari salon, dari tempat tukang pangkas. Ini kenapa potong begini? Dia tahu, potong. Kenapa pula orang tua yang mengalah? Suruh potong habis. Kau gundul aja habis, gundulkan semua. Saya pernah dikasih tahu sama orang guru ngaji. Katanya ada surah dalam Quran yang apabila ayatnya ditulis di kertas dan kertasnya tersebut selalu kita bawa di dompet, katanya bisa membuat kita jadi berkarismatik dan disegani orang. Kalau ditulis ayat itu di dompet, kemudian ayat itu di dompet dibawa kemana-mana, dilaknat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena meletakkan ayat di pantat. Terkentut dia dikentutinya ayat. Hati-hati berpisul punggung. Masuk dia kamar mandi dibawanya. Sedangkan Nabi meninggalkan cincinnya di keluar. Nabi kalau mau masuk ke WC ditinggalkannya cincinnya di luar. Kenapa? Karena cincin Nabi tertulis Muhammad Rasulullah. Muhammad 3 baris, Muhammad Rasulullah, tinggalkan di luar. Ini dituliskan pula ayat Quran, diletakkan di pantat masuk. Siapa yang nyuruh itu? Setan. Datang setan menghampiri dukun dari Yaman. Hai fulan, maukah engkau supaya kau dapat manjur dihormati orang, disegani orang, kau doa-doakan air orang jadi sehat? Mau. Macam mana? Belah Quran jadi 2. Dibelah Quran 15 juz. Habis itu potong bentuk terompah kayu. Sudah kau potong, sudah injak, bawa masuk ke WC. Setelah itu apa saja, datang orang sakit diludahinya sehat, datang orang gila tempeleng sembuh. Hebat. Sampai akhirnya setan itu berkata, sekarang kau sudah hebat, aku ingin permintaan berikutnya. Apa? Aku ingin anak. Anak jadi tumbal. Di saat dia disuruh menginjak Quran jadi terompah kayu di dalam WC, dia buat. Tapi begitu anak diminta, dia tak sanggup. Ini anakku. Kalau kau tidak mau, akhirnya dia berkelahi. Anaknya mati, istrinya mati, dan hidup sebatang kara. Tapi dia tobat nasuha. Sakit perut berbulan-bulan. Dukun dari Yaman, sehat. Setan minta macam-macam. Tolong kau tuliskan ayat Quran. Maaf cakap. Pakai darah haid. Ambil darah haid, kau tuliskan Quran. Nampaknya pakai ayat Quran. Kau tulis ayat Quran, kau letakkan di dompet, supaya kita durhaka kepada Allah SWT. Hati-hati. Pak Ustadz, Pak Ustadz, berapa tahun yang lalu kampus saya pernah mengadakan kemah bakti mahasiswa di Sumbar. Pada suatu malam ada beberapa peserta yang kesurupan. Kesurupan itu bahasa Jawanya kesambet, bahasa awak tersapo. Satu di antaranya umat non-muslim alias Kristen. Untuk penyembuhan yang kesurupan itu dipisahkan antara Islam. Yang Islam ditangani oleh beberapa orang ustadz, yang Kristen oleh rohaniwan Kristen juga. Setelah beberapa jam, peserta yang kesurupan dari Islam bisa disadarkan, sementara yang dari Kristen belum juga sadar. Akhirnya rohaniwan Kristen tadi minta bantuan dari ustadz Islam, dan akhirnya peserta Kristen itu pun sadar. Pertanyaan, mohon Pak Ustadz beri tanggapan tentang peristiwa tersebut. Kenapa pada saat rohaniwan Kristen membacakan Injil itu tak takut dia? Karena setan mana takut sama Injil? Dia tak takut. Itu Pak Ustadz yang kami tengok film Dracula, ditunjukkan tiang jemuran, lari dia. Itu film aja itu. Banyak kawan-kawan saya, ustadz-ustadz kita, diminta orang Kristen baca doa di rumahnya. Diminta Cina minta, lu besok datang ke rumah gua ya, baca doa. Kenapa? Ada ngusir hantu kami takut sama doa kalian. Padahal mereka setiap malam tahun baru ngidupkan mercon itu. Orang Cina ngidupkan mercon. Coba baca sejarah mercon, itu untuk ngusir hantu. Sekarang hantu itu tak takut lagi sama mercon, dia takutnya sama ayat kursi. Maka saya heran orang Islam masih juga pakai mercon lagi, sedang hantu Cina aja tak takut. Kenapa kita masih pakai tradisi mereka lagi? Tak takut dia. Dibacakannya Injil, dibacakannya, tak takut dia. Dia hanya takut kepada keimanan orang yang membacakannya. As-Sarimul Battar, nama kitabnya As-Sarimul Battar, ditulis oleh Syekh Abdul Salam Bali, orang Mesir tapi populer masyhur di Timur Tengah. Syekh Abdul Salam Bali, bukunya sudah diterjemahkan.
Ustadz Dr. Masyhuri Umar menerjemahkan buku itu di Malaysia dulu, As-Sarimul Battar. Syekh Abdul Salam Bali itu kalau mau meruqyah orang, belum lagi dibacakannya ayat, baru dia di pintu gerbang batuk udah keluar jin. Lari jin pertama. Ya kan? Tapi bagaimana tahajud malamnya? Yang paling penting jangan sampai makan subuhat. Kalau sudah makan subuhat, jin tak takut. Allahu la ilaha illa huwa. Sama kita kata dia. Itu apa pula dia? Apakah sholat sunat dua boleh dilaksanakan 4 rakaat 1 salam? Boleh. Tapi yang afdal 1 rakaat. Yang siang afdalnya 2 rakaat 1 salam. Sholat, buka kitab fikih sunnah. Syed Sabiq mengutip hadis. Sholatul laili wan nahari masna masna. 2 rakaat 1 salam. Tapi kalau siang boleh 4 rakaat 1 salam. Tidak pakai tasyahud awal. Kalau mau buat duha 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Afdal. 4 rakaat 1 salam sah, boleh. Di kampus saya ada seorang dosen Islam, nenek-nenek cerewet, pernah melarang mahasiswanya untuk tidak sholat di awal waktu karena belajar. Beliau sampaikan kalau mau sholat tidak boleh di awal waktu karena bisa ditunda. Bagaimana sikap yang benar menghadapi manusia macam ini, Pak Ustaz? Hai ibu dosen yang tak lama lagi akan pensiun dan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarlah kita bahwa kita tidak hanya menyampaikan ilmu biologi, fisika, bahasa Inggris, kimia, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa di antara siswa kita itu yang meninggalkan salat berjamaah? Berapa di antara mereka itu yang kebetulan malas? Andai kita izinkan di awal mereka akan salat, andai tidak mereka tak salat sama sekali. Apakah sanggup kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu. Sekarang kau berkuasa, sekarang kau punya NIP, sekarang kau PNS, sekarang engkau dosen dihormati orang. Tapi ingat, sampai masanya kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Potongkan MP3 ini, kasihkan ke dia. Bolehkah akikah yang biasanya dengan kambing diganti dengan sapi? 7 anak perempuan, 1 ekor sapi, 7 orang. Boleh itu Pak Ustaz apa tidak? Dalam fikih sunnah Syed Sabiq tak boleh. Al-aqiqatu, akikah tak boleh berkongsi dalam 1 sapi. Nanti kalau ada ustaz yang ceramah, kalau akikah kambing saja, jangan satukan dengan 1 sapi. Itu dia pakai preferensi dia fikih sunnah Syed Sabiq. Kalau ada ustaz yang mengatakan boleh, silakan. Itu dari mana? Dia baca kitab Hasyiah Al-Bujairimi dengan kitab Qalyubi wa Umairah, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i boleh. Dalilnya apa? Qiyas. Diqiyaskannya dengan kurban. Kalau kurban boleh 1 sapi 7 orang, maka akikah pun boleh. Karena Syafi'i banyak pakai qiyas. Hasyiah Al-Bujairimi dengan Qalyubi wa Umairah, mazhab Syafi'i membolehkan berkongsi 7 orang dalam 1 sapi. Atau 2 anak laki-laki, 3 perempuan. 3 perempuan, 3. 2 laki-laki dianggap 4. Berkongsi, cucu bapak. Kongsi dalam 1 sapi. Sapi Australia, banyak dagingnya. Boleh, tak salah. Kenapa Syekh Albani membantah buku fikih sunnah karangan Syed Sabiq? Perlu diluruskan, Syekh Albani tidak membantah. Syekh Albani mentakhrij hadis-hadis yang ada di fikih sunnah. Ini kitab fikih sunnah, banyak hadis-hadisnya. Tapi hadis-hadisnya ini belum ditakhrij. Ditakhrij. Takhrij itu apa Pak Ustaz? Menyebutkan letak hadis dalam kitab induk sekaligus statusnya. Hadis ini ada dalam Sunan Abi Daud, sahih. Hadis ini ada dalam Sunan Tirmizi, dhaif. Hadis ini, itu yang dilakukan oleh Syekh Albani. Itu bukan perkara baru. Syekh Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Iraqi juga melakukan itu terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, tapi hadisnya tak ditakhrij. Datang Al-Hafiz Al-Iraqi, dibuatnya catatan kaki. Hadis ini ada dalam kitab ini sahih, hadis ini ada dalam kitab ini dhaif, hadis ini ada dalam kitab ini hasan, sahih, hasan, dhaif, maudhu, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Mereka saling membagi ilmu. Jadi jangan katakan berkonflik antara Syed Sabiq dengan Syekh Albani. Tidak, tak betul. Bagaimana Islam mengatur pembagian hasil antara pemilik modal dengan tidak terjun langsung ke usahanya? Kesepakatan bersama. Pak Haji, duit Pak Haji kan banyak nih, habis dapat pensiun, ya pinjam saya 5 juta Pak Haji, saya mau ternak lele, saya mau ternak puyuh. Nah, pakailah duit nih. Nanti pembagiannya kesepakatan bersama. Tak ada diatur 50-50, 70, 30, 40, 50, 60, tak ada. Kesepakatan bersama. Nih nanti kalau untung 50. Ya, kalau rugi kita tanggung bersama. Ya, setelah Pak Haji memberikan duit 5 juta ternak lele tadi, makin khusyuk doa Pak Haji. Kenapa? Asal hujan turun takut dia lele itu hanyut, duit tak balik.
Ya Allah, janganlah lebat-lebat hujan ni, kalau bisa kerambanya itu jangan lanjut, jangan matikan lele-lele itu, selamatkan semua ya Allah. Coba kalau dia letakkan duit itu di bank konvensional, mau hujan mau petir dia tak peduli. Karena rugi tak rugi, untung tak untung, duit dia tetap berbunga terus. Disitulah letak kehebatan ekonomi Islam, ekonomi syariah. Saling doa mendoakan. Tiba-tiba dia punya kenalan pakar lele dari Jakarta, dipanggilnya. Kau pakar lele? Iya, tolong kita buat pelatihan lele supaya anak-anak muda yang minjam duitku kemarin itu untungnya berlipat ganda. Disitulah letak kehebatan ekonomi Islam yang bernama mudharawah. Dalam konvensional dia tak peduli, mau untung mau rugi mau mati terserahlah, yang penting duitku balik. Tak balik ku poldakan nanti. Pak Ustaz, saat kita mendengarkan pengajian, boleh enggak kita sambil berzikir kepada Allah? Mohon penjelasan. Ambil tasbih sambil dengar pengajian. Allah 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 Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tak salah. Mulutnya berzikir, hatinya berzikir, tapi dia bisa. Nah, ini saya salut orang macam ini. Ini namanya kalau laptop Core 2 Duo. MP3 bisa, video bisa, ngetik bisa. Kalau Ustadz sendiri, saya pribadi, saya tak sampai setingkat itu. Ini orang-orang hebat luar biasa. Saya dulu kalau kuliah ambil catat, saya catat. Kadang orang Arab tu payah kita menangkap cakapnya. Fi hadhihi munasabati sa'idatin tadhkaru an qadaya Falastiniyah. Inna julus Israel dan tatahaqqaq amal salam fi syarq al-awsat illa bi sahabil Israiliyyin min al-ardh al-muqaddasah. Macam kumur-kumur aja gitu. Tak bisa saya berzikir. Tak bisa saya sambil berzikir. Ada orang bisa sambil berzikir, salut saya angkat tangan. Mantap. Yang paling anehnya lagi, saya ceramah dia baca Quran di bawah. Saya sedang ceramah, ada baca Quran di bawah. Saya tunjuk betul. Belum pernah lagi dalam sejarah saya ceramah ada orang mahari baca Quran. Kalau baca Quran mereka mundur sana ke belakang. Nyepele kan, bisa pula dia baca Quran. Dia anggap ceramah saya itu sampah aja. Pak Ustaz, setiap kita melaksanakan solat tahajud dan berdoa harus menangis atau gimana? Fabeku, menangislah kalian. Kalau kalian tak sanggup menangis, tabaku. Seakan-akan kalian menangis. Kalau dengar nanti Ustaz di depan, ya Allah, dosa kami begitu banyak, ya Allah. Selesai. Tak menangis Ustaz juga. Buatlah seakan-akan kau menangis. Saya ceramah masuk ini ke dalam, sebelum melipat kain belok kiri, masuk ke dalam jalan tak beraspal, masuk sampai 20 kilo ke dalam, ketemu bapak. Saya ceramah, dia menangis. Bapak kenapa? Saya ni Pak Ustaz, sampai diejek orang, kenapa kamu terlalu? Asal saya dengar ceramah, ingat saya neraka, menangis. Asal ada imam solat, yang ayat-ayatnya menyentuh, menangis. Apa sakit saya ni Pak? Bapak bukan sakit, Allah melembutkan hati bapak. Lalu yang mengejek saya itu, mereka itulah yang sakit. Ternyata orang sekarang, kalau kita yang sehat, dekat orang sakit, kita dikatakan orang sakit. Makanya bapak kalau tidak yakin tentang waras, jangan masuk ke rumah sakit jiwa. Saking banyaknya orang gila, sekarang orang waras ragu tentang kewarasannya. Bapak gila ya? Bapak gila ya? Lama-lama, aku yang gila apa mereka gila? Bapak sehat, bapak inilah yang disuruh kata Nabi, hati lembut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika ayat kami dibacakan, zadatuhum imana. Ainani, ada dua mata, la yamassuhun nar, dua mata yang tak akan tersentuh jilatan kobaran api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Taala. Ketika imam membaca ayat tadi, meleleh air matanya. Ustadz Abdul Somad, kemarin waktu Dr. Mustafa Umar khutbah, siapa yang imam hari Jumat itu Ustadz? Waduh, saya tak ingat, karena Imam An-Nur itu banyak. Ada Ustadz imam, saya tak tahu namanya. Saya dengar suaranya melengking, saat suara dia menangis saya sejadi-jadinya Pak Ustadz. Tak pernah saya solat sekhusyuk itu. Hatimu sedang lembut wahai saudara. Kawan saya yang sebelah menangis juga. Saya tanya, kenapa kau menangis? Sertifikasiku belum cair lagi. Macam-macam motivasi orang lain. Pak Ustadz, di kampung kami ada kebiasaan acara 7 bulan bagi istri hamil yang baru pertama hamil. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Sampean Arab nanti, Arab lungo. Acaranya apa? 7 bulanan. Banyak orang Jawa yang buat, orang Melayu pun ada juga buat orang. Apa sebetulnya isinya acara? Pertama, bersyukur dia sudah dapat anak. Maaf cakap, istrinya mengandung. Berapa banyaklah pertanyaan datang ke saya. Ustadz Somad, nanti pertanyaannya di luar aja ya, setelah jamaah pulang. Ada apa Bu? Boleh nggak bayi tabung Pak Ustadz?
Berapa biaya bayi tabung itu di Singapura? 100 juta. Itu yang paling murah tuh. Itu pun tabungnya mungkin tabung second lah itu. Nah, kan itu. Sekarang dia bisa punya anak, maka dia bersyukur, la in syakartum. Setelah berdoa ini saya ingin nanti melahirkannya mudah, supaya anak saya ini soleh solehah, diundang anak yatim. Tak salah berdoa kepada Allah. Datang pula kiai itu ceramah, bapak ibu sekalian, nek pengen anak iki kuanteng wapi tenan, maka bacalah surat Yusuf. Wah, setelah itu dibacanya lah surat Yusuf. Begitu lahir anak tadi hitam pesek. Sebetulnya ulama itu dulu sekedar ingin memberikan motivasi. Bukan dia katakan kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Maksudnya supaya anak itu soleh. Macam mana solehnya Nabi Yusuf? Falamma hammat bihi wa hamma biha laula arraha burhanan. Ketika Nabi Yusuf ingin dirobek bajunya dari belakang, ingin berzina itu Zulaikha, maka kemudian Allah menyelamatkan dia dari perbuatan zina. Solehlah hendaknya anakku ini seperti Nabi Yusuf. Dan andai pun dia buruk, taklah buruk-buruk betul. Macam mana gantengnya Nabi Yusuf itu? Nabi Yusuf itu kalau duduk di dekat orang jelek itu ikut menjadi ganteng. Oh, itu hebatnya Nabi Yusuf. Orang ganteng sekarang tak, duduk kita dekat dia makin ganteng, awak makin buruk. Pak Ustadz, apakah pada zaman Nabi sudah ada pegadaian? 1, 2, 3, 4. Yang paling tinggi kasih duit tak balik, namanya sedekah. Yang paling tinggi. Saya ini susah betul Pak Ustaz, istri saya jual jilbab, mohon maaf tak menyindir yang jual jilbab. Itulah makan kami. Saya pula dulu pernah disiksa oleh aparat. Sampai sekarang saya tak bisa kerja. Pernah saya kerja jadi bawa supir taksi. Setiap sejam sekali saya hilang ingatan 5 menit. Tak bisa saya kerja Pak Ustaz. Saya perlu duit 5 juta. Jadi modal. Ini duit untuk kamu 5 juta. Tak usah balik. Itu paling tinggi. Namanya sedekah. Di bawah itu, kau mau minjam duit 5 juta? Ya, ambil kertas, ambil 2 saksi, 1 penulis. Saya akan bayar duit ini nanti cicil sampai 1 Januari 2018. Ini namanya dain, hutang. Bayar tapi tidak perlu agunan. Nomor 2, level 2. Level 3, aku percaya sama ente, tapi nengok ini aku khawatir duitku ini tak balik. Jadi, ada tak barang ente yang harga 5 juta? Ada Pak Ustaz, mesin jahit di rumah. Tolonglah hantar ke rumah. Ini namanya gadai. Digadaikannya barang senilai itu. Andai nanti duit tak balik, duit tak balik sama sekali, sedekah. Duit balik tapi ada perjanjian, hutang. Barang jadi jaminan, gadai. Yang paling bawah ini yang haram, riba. Kupinjami 5 juta tapi nanti kau mesti bayar 5 juta 100. Yang level 4 nih haram. Pilihlah salah satu dari yang 3. Tak balik, sedekah. Balik dengan waktu tertentu, hutang. Barangnya dipegang jadi jaminan, gadai. Itu sudah ada. Namanya bab rahan. Fikih muamalat. Dr. Mawardi Muhammad Saleh mengajarkan itu. Fikih muamalat. Apa dalil bekerja di perusahaan, di asuransi? Apabila kita memakai apa dalil bekerja perusahaan di asuransi? Kalau dia berpendapat asuransi itu haram, maka bekerja di situ haram. Kalau dia berpendapat di asuransi itu tidak haram, maka bekerja di situ tidak haram. Fatwa tentang ini 2. Kata Syekh Ali Jum'ah, yang pertama mengatakan haram. Dari mana letak haramnya? Karena ada gharar, gambling, ketidakpastian. Kalau berkeyakinan dengan itu, maka haram kerja di situ. Tapi kalau dia berkeyakinan, pendapat fatwa yang kedua mengatakan boleh, karena ada unsur tolong menolong di situ. Pilih dan istiqamah. Yang jadi masalah, dia mengatakan asuransi itu haram. Menurut saya asuransi itu haram itu Pak Ustaz. Tiba-tiba pas dapat tawaran kerja gajinya 10 juta, saya berpindah ke pendapat kedua. Nah, ini tak konsisten. Ketika menguntungkan tak haram, ketika tak menguntungkan haram. Ente mencela-mencela. Berilmu itu untuk diamalkan, dan amal itu mesti mukhlishina lahuddin. Apabila kita pakai minyak wangi yang mengandung alkohol, bolehkah kita bawa solat Pak Ustaz? Alkohol terbagi pada 2. Kalau alkohol itu dari binatang yang haram, diolah, ada alat pengolahannya, diolah dari babi, maka haram. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Kalau alkoholnya dari nabati,
dari hewani, dari binatang yang haram, maka alkohol itu haram. Kalau alkohol itu dari khamar, maka ulama ikhtilaf. Yang satu mengatakan haram. Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz, Mufti Saudi Arabia sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, tak ada tawar-menawar. Alkohol dari apapun haram, jangan pakai. Kalau kena kepada pakaian cuci, kalau kena ke badan cuci, kena haram. Tapi kata Syekh Atiyah Saqar, kata dia alkohol yang dari khamar, kata dia tidak haram. Mana dalilnya? Ini saya sebutkan letak ikhtilaf. Saya kalau ada 2-3 pendapat saya sebutkan supaya kita tak bingung di luar. Nanti ustaz ini mengatakan haram, ustaz ini mengatakan tidak. Yang haram jelas. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis. Tengok, sesungguhnya khamar najis. Kata yang mengatakan khamar ini najis, haram. Kata yang mengatakan tak khamar, najis di situ bukan najis aini, bukan bendanya najis, tapi najis maknawi. Sesungguhnya khamar itu najis, perbuatan minum khamar itu najis. Bapak benci sama orang, aku najis. Apakah dia berubah jadi babi? Tidak. Aku benci menengok engkau. Sesungguhnya berjudi itu najis. Apakah gaple itu najis? Tidak, gaple itu tak najis. Perbuatannya itu najis. Dalil kedua, ketika turun ayat pengharaman khamar, para sahabat mencampakkan khamar ke jalan-jalan sampai penuh jalan-jalan itu dengan khamar. Itu menunjukkan khamar tak najis. Kata Syekh Atiyah Saqar, seandainya khamar itu najis pasti Nabi larang, jangan campakkan ke jalan. Nanti sahabat menginjak, sebagian mereka tak pakai sendal, lalu menginjak dibawa masuk ke masjid. Tapi Nabi mendiamkan. Itu menunjukkan bahwa khamar tidak najis. Kata Syekh Atiyah Saqar, saya condong kepada mengatakan najis, maka saya tak pakai parfum. Bisa tanya, ada ustaz pakai parfum di rumah? Tak ada. Saya beli parfum di Makkah yang kayu gaharu. Ada jamaah kita ngasih saya kayu gaharu. Itu selalu saya pakai. Ustaz bau kayu gaharu? Iya, asal jangan bau kayu balak aja. Apakah sistem kerajaan termasuk sistem pemerintahan Islam, Pak Ustaz? Setengah Islam. Di mana setengahnya? Dalam konstitusi. Kerajaan Aceh Nangro Darussalam memakai sistem Islam. Kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura memakai dalam konstitusinya di kerajaan Selangor, kerajaan Perak, kerajaan Malaka memakai Islam. Dulu begitu. Tapi kita ini ingin berhubungan baik dengan non muslim. Nanti kalau kami buat negara Republik Indonesia berdasarkan Islam, kalian takut nanti kami sunat kalian. Maka kita win-win solution. Kita buatlah namanya Pancasila. Yang pertama, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Begitu dulu bunyinya. Jadi kalau ada orang anti Pancasila, nilai Al-Quran itu sudah ada di dalam sila pertama. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itulah hebatnya orang Islam Indonesia. Dari harga 100 diturunkannya ke 90. Kami kalau pakai bawa-bawa Islam kami takut, kata Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Oke, kita turunkan harga jadi 90. Pancasila 1, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dia nawar lagi, kalau kalian buat pakai ini kami takut. Oke, turun lagi. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi dasar dia mau merdeka, Timur Leste merdeka juga. Jadi kalau dikatakan siapa yang paling cinta dengan NKRI? Orang Islam. Betul kata Panglima Besar Gatot Nurmantio. Apa kata dia? NKRI benteng terakhirnya adalah umat Islam. Umat Islam inilah yang paling cinta NKRI. Mampu dia mengorbankan Al-Quran, turun ke nilai-nilai Quran demi supaya bersatu. Mereka tetap juga memerdekakan diri. Timur Leste merdekakan diri. Papua mau merdekakan diri. Islam adalah agama yang paling disiplin dan bersih, ya. Tapi kenapa banyak Islam yang tak mencerminkan bersih? Bukan salah Islamnya, salah orang Islam. Ada orientalis, orang kafir, orang barat belajar Islam dari internet. Habis itu dia masuk Islam, selesai masuk Islam dia sholat di masjid. Selesai sholat sendalnya hilang. Alhamdulillah aku belajar Islam tak dari orang Islam. Kalau lah aku belajar Islam dari orang Islam, berarti orang Islam mengajarkan nyuri sendal. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Habis sendal bagus-bagus. Islam tak pernah mengajarkan itu. Maka Islam itu seperti produk yang bagus tapi bintang iklannya tak menarik.
Islam produk yang bagus, tapi bintang iklannya tak menarik, maka orang tak tertarik dengan Islam. At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu setengah dari iman. An-nazafatu minal iman, bukan hadis. Guru-guru sekolah TK Islam, anak-anak, sebutkan hadis ya. An-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman, kata-kata mutiara yang ditulis di WC, bagus. Kebersihan sebagian dari iman. Yang hadis bukan an-nazafatu minal iman. At-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu setengah daripada iman. Mana bagus? An-nazafah atau tahur? Tahur. Setiap yang bersih belum tentu suci, tapi setiap suci pasti bersih. Orang Islam itu suci. Orang Islam itu suci. Orang kafir itu bersih. Bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tak cebok. Tak mandi wajib. Orang Islam pakai sarung, nampaknya kumal, tapi suci dan bersih. Apa kriteria tempat untuk melaksanakan solat tahiyatul masjid? Ada solat 5 waktu berjamaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setiap tempat itu ada solat waktu 5 waktu berjamaah tahiyatul masjid. Tapi namanya di kampung kami surau Pak Ustaz, tetap tahiyatul masjid. Usolli sunnatal tahiyatul surau. Enggak. Usolli sunnatan tahiyatul langgar. Sampai Arab lungo, lungo nang di, lungo nang langgar. Orang Jawa dilanggar tak mati. Solat tahiyatul langgar, enggak, tahiyatul masjid. Karena cuma ada 2, langgar, musalla, surau itu masjid. Sedangkan masjid yang ada solat Jumatnya, ada mimbarnya, masjid jami. Masjid jami. Jami artinya solat yang ada solat Jumatnya di dalam. Maka masjid itu cuma 2. Kalau ada 5 waktu tidak ada solat Jumat, namanya masjid. Kalau ada solat Jumatnya, masjid jami. Kedua-duanya boleh iktikaf di dalam. Iktikaf di musalla yang ada solat sah. Apakah musalla kantor tempat parkir yang dijadikan? Banyak musola-musola di kantor dinas itu tak layak disebut dengan masjid. Tak ada tahiyatul masjid. Kenapa? Karena solatnya cuma 2 saja, zuhur sama asar. Zuhur, asar. Maghrib, isya, subuh tak ada. Isya sama subuh ada Pak Ustaz security di situ, tidak solat, tidur. Tak layak. Dia mesti ada solat 5 waktu. Kalau didirikan masjid musola, tidak dilaksanakan solat 5 waktu, apa hukumnya? Istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung itu dikuasai setan. Hati-hati. Jangan dirikan masjid rajin, mendirikan musola rajin, habis itu tak diisi. Ustaz, saat kita telah mendengar khutbah Jumat, yang lebih baik solat tahiyatul masjid dulu atau langsung duduk mendengar khutbah? Yang paling baik jangan terlambat datang. Itu yang paling baik. Adapun khatib sudah naik mimbar, apa yang dilakukan? Solat. Mana dalilnya? Nabi menyuruh qum, tegak. Nabi sedang khutbah, datang orang nyelonong masuk duduk, qum, solat. Solat sunat 2 rakaat. Cuman tahu diri lah. Kalau sudah terlambat jangan pula solat di tengah. Pergilah ke samping-samping. Ini sudah terlambat solat pula di depan. Ditengoknya pula mata khatib tu. Tulis bukan pakai baju kaos di belakang. Emang masalah buat Allah? Ini orang sudah terlambat. Apakah benar orang yang bertaubat, orang yang terlambat datang untuk solat Jumat yang pada waktu itu khatib sudah naik mimbar, malaikat sudah menutup buku catatannya dan tidak tercatat lagi sebagai orang yang sholat Jumat? Jangan baca hadis, baca terjemah, simpulkan sendiri. Siapa yang datang pada saat pertama dapat pahala macam orang berkurban onta. Siapa yang datang pada saat kedua dapat berkurban macam berkurban seekor lembu. Siapa yang datang saat ketiga dapat kurban seperti seekor kambing. Datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam. Datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Ketika khatib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup buku catatannya. Apa makna hadis itu? Makna hadis itu motivasi supaya datang di awal waktu. Sekarang orang dapat apa? Jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khatib sudah naik mimbar, cepat-cepat datang. Datang jam 11:30. Duduk, baca surat Al-Kahfi. Masih ada waktu baca surat Yasin. Alah, Ustaz Somad tuh ngomong aja tuh. Kemarin di Ar-Rahman angkatan 50, khatib sudah masuk waktu, dia terlambat. Pagi itu saya tausiah di Universitas Lancang Kuning. Panjang tanya jawab. Adik-adik mahasiswa 9 LDK, Lembaga Dakwah Kampus ngumpul di Lancang Kuning. Adik, saya jam 11 permisi. Tanya jawab sampai hampir setengah 12. Akhirnya saya sudah SMS ke pengurus. Mohon maaf Bapak pengurus, nampaknya saya tak bisa datang tepat waktu, tolong cari pengganti. Rupanya sampai juga. Jadi yang paling bagus itu cepat kita datang.
Kenapa Allah bersumpah atas nama pena dalam surat Al-Qalam? Apa penafsiran ulama atas nama itu? Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena. Yang pertama diciptakan Allah Ta'ala pena. Lalu kemudian Allah menyuruh pena itu menulis. Uktub ya qalam. Maka pena menulis di Lauhil Mahfuz 50,000 sanah bi 50 innallaha katabal maqadir. Hadis riwayat Muslim. Allah sudah menulis takdir 50,000 sanah, 50.000 tahun sebelum alam terkembang sudah dituliskan oleh malaikat. Tapi menyampaikan hadis ini hati-hati, belum pernah saya sampaikan. Kenapa? Karena saya khawatir orang nanti menjadi jabariyah, berserah kepada takdir. Kau kenapa salat subuh jam 8 pagi? Sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz aku salat subuh jam 8 pagi. Hati-hati. Gara-gara inilah orang banyak mengajak jangan lagi percaya kepada takdir. Takdirnya tak salah. Makna bahwa Allah menetapkan takdir artinya Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Tapi kita tak tahu apa yang terjadi. Maka pahamilah ayat tentang qalam itu seperti Nabi dan Rasul, seperti sahabat memahami itu. Umar bin Khattab sampai di suatu lembah. Tiba-tiba datang penyakit wabah taun namanya, penyakit pes. Lalu kata Umar, ayo kita pindah ke lembah satu lagi yang tak ada penyakit. Kata sahabat, hai Umar, bukankah kita sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa kita tinggal di sini? Apa kata Umar? Kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Lihat, kita diberi Allah pilihan. Saya berada di antara dua pilihan. Apakah saya pagi ini ceramah atau tidak? Diberi Allah Ta'ala telinga, diberi Allah Ta'ala mata, maka kita berbuat. Kita tak tahu entah apa yang tertulis. Maka kita bermohon kepada Allah. Kalau yang tertulis itu buruk, jauhkan kami dari yang buruk. Kalau yang tertulis itu baik, maka kekalkan kami dalam kebaikan. Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kalaulah dipahaminya bahwa qalam, bagaimana besarnya tulisan. Kata Imam Al-Ghazali, titik huruf di Lauhil Mahfuz itu sebesar Bukit Uhud. Abdus Somad, huruf ba ada satu titik. Titik huruf Abdul Somad itu sebesar Bukit Uhud, kata Imam Al-Ghazali. Menunjukkan betapa besarnya. Maka kita ini seperti butiran debu kecil di Lauhil Mahfuz. Begitulah besarnya, hebatnya kuasa Allah SWT. Maka kita berserah kepada Allah. Tapi berserah bukan berarti apatis. Karena Allah memberikan kita, dipinjamkannya kepada engkau Abdul Somad. Inna sam'a wal basar wal fuad qudrat iradat. Saya punya pilihan, apakah minum atau tak minum. Saya punya pilihan. Saya mau minum, saya buka, saya pegang, saya minum. Saya tak mau minum, saya tengok saja. Jadi ini rezeki untuk saya disediakan Allah Ta'ala. Tapi saya berusaha untuk mengambilnya. Disitulah disebut dengan al-kasbu menurut akidah Asy'ari. Kasbu, usaha. Ambil, tak ambil. Minum, tak minum. Buah sudah masak, tapi kita berusaha untuk menjoloknya supaya jatuh. Itu yang diajarkan dalam Quran. Jangan lepaskan ayat-ayat tentang qalam, tentang takdir dari pemahaman para ulama, nabi, sahabat, tabi'in, salafus salih. Apakah Nabi Sulaiman yang pertama menulis bismillah? Tidak. Lalu ayat dalam Al-Quran itu menceritakan tentang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan berarti Sulaiman yang pertama kali menulis. Bismillah yang ada dalam surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apakah Nabi Ismail yang pertama minum air Zam-Zam? Yang jelas bahwa ketika Hajar naik ke atas bukit Safa Marwah tak ada air. Lalu kemudian ketika dia balik, dia tengok dari tumit anaknya itu bergeser air. Lalu dia katakan, Zamzami, Zamzami, berkumpullah air, berkumpullah air. Siapa yang paling haus antara Ismail dengan ibunya waktu itu? Ada tak hadis menyebut yang pertama kali meminumnya itu adalah anaknya, yang pertama kali minum itu adalah ibunya? Tentu yang paling haus anaknya Pak Ustaz. Kan anaknya yang nangis, bisa jadi haus ibunya, karena ibunya yang lari-lari bolak-balik. Tapi tentulah seorang ibu lebih sayang kepada anaknya. Ibu sehaus apapun dia akan kasihkan ke anaknya dulu. Minum dulu lah. Ibu zaman dulu, ibu sekarang dia minum habis, menangis anaknya. Anaknya duluan minum. Sama-sama haus, lebih haus ibunya, tapi anaknya duluan. Seorang ibu tersenyum menengok anaknya makan walaupun dia tak makan. Begitulah kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih kawan ada berada.
Ada dia, ada kita, baru sudah berkawan. Apakah Nabi Ibrahim yang pertama kali berkhitan? Ya, itu tak diragukan lagi, hadisnya sahih. Kalau ada hadisnya secara teks, saya sebut iya. Kalau hanya prediksi, saya sebut tak dapat dipastikan. Dugaan. Adapun tentang Ibrahim, ya. Yang pertama kali ikhtatana, pertama kali berkhitan Ibrahim alaihissalam wa umruhu 80 sanah, umurnya 80 tahun, bil qudum. Datang ustaz dicarinya kudum, qab. Kudum kampak. Nabi Ibrahim berumur 80 tahun bersunat dipotong pakai kampak. Habis itu diceramahkan. Nabi Ibrahim pertama kali berkhitan umur 80 tahun pakai kampak. Lari Cina-Cina yang sedang lari di bawah mendengar kampak. Kita takut lah. Padahal kalau ditengok syarah penjelasannya bil qudum fi qaryatin bisyam ismuha qudum. Di sebuah kampung di negeri Syam, nama kampung itu Kudum. Nabi Ibrahim berkhitan di kampung, nama kampungnya Kudum. Nama kampung itu Kudum Kampak. Di Riau pun ada kampung, mana? Cikampak. Apakah dalam tarikh Bukhari terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi setelah kemunculannya dia akan pergi ke India untuk memerangi musuh-musuhnya? Hadis yang riwayat Bukhari yang dijamin kesahihannya hanya dalam Sahih Bukhari saja. Makanya kalau ada orang menulis HR Bukhari, waktu dicek di Sahih Bukhari tak ada, dia sedang tadlis. Ada hadis riwayat Bukhari dalam kitab lain. Apa nama kitabnya? Al-Adabul Mufrad. Ada riwayat Bukhari tapi bukan dalam Sahih Bukhari. Di mana? Dalam Tarikh Al-Kabir. Imam Bukhari sebelum menulis Sahih Bukhari, dia tulis dulu At-Tarikh Al-Kabir. Isinya nama-nama periwayat, tapi ada juga hadis di dalam. Isi At-Tarikh Al-Kabir biografi. Maka mesti dicek satu-satu. Bahwa ada riwayat itu tidak menjamin kesahihannya walaupun diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Karena Imam Bukhari mengatakan yang betul-betul sahih Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar hanya dalam Sahih Al-Bukhari. Ada Sahih Al-Bukhari, ada Al-Adabul Mufrad, ada At-Tarikh Al-Kabir. Yang dijamin 100% kesahihannya hanya yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun Al-Adabul Mufrad ada di situ dhaif. Begitu juga dalam At-Tarikh Al-Kabir ada di situ dhaif. Apa yang dimaksud dengan hadis seluruh bumi adalah milik Imam Syiah? Apakah ada hadisnya ini seperti Pak Ustaz? Syiah punya hadis. Imam 12. Meninggal Nabi digantikan oleh Ali. Ali meninggal digantikan oleh Hasan. Hasan meninggal digantikan oleh Husain. Husain meninggal digantikan oleh Zainal Abidin. Zainal Abidin meninggal digantikan oleh Bakir. Bakir meninggal digantikan oleh Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq meninggal digantikan oleh Ali Ridha. Ali Ridha digantikan oleh Al-Jawad. Sampai kepada imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu kata sebut mereka Imam Mahdi. Dan dia sedang bersembunyi di Bukit Sirdab di Irak. Tak keluar-keluar sampai sekarang. Apa kerja dia di dalam? Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang sedang mereka tunggu-tunggu. Nanti kalau dia keluar, kami akan menguasai dan seluruh bumi ini punya imam Syiah yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12 kafir. Disitulah letak persimpangan kita dengan mereka. Sedangkan kita tak percaya, tidak ada rukun iman kita. Wajib beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir. Beriman kepada imam yang 12. Bagaimana pandangan Imam Maksum terkait dengan orang-orang zalim, pencerna dan pelaknat? Bagaimana melakukan mereka? Ini pertanyaan Syiah punya. Kenapa Bapak terpengaruh pada buku Syiah? Yang punya buku Syiah balik dari sini bakar. Kalau di Mesir buku-buku Syiah tak boleh beredar. Syiah kata Imam Syekh Muhammad nih. Apa pendapat Imam Maksum terkait dengan orang-orang zalim, pencerna dan pelaknat? Imam Maksum yang maksud Imam 12. Imam Maksum. Dalam Islam yang maksum itu cuma satu, Muhammad SAW. Ini imam-imam maksum. Entah terpengaruh Syiah atau memang orang Syiah masuk ke pengajian ini. Baliklah ke jalan yang benar. Kita dengan Syiah tidak mungkin bersama dalam 5 titik. Kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Pertama, mereka mengatakan Al-Quran itu ghuyira wa buddila. Quran sudah dirubah di otak-atik. Sedangkan kita mengatakan Quran itu asli, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang kedua, mereka mengatakan wajib kepada Imam Maksum 12. Sedangkan kita dalam Ahlus Sunnah tak ada. Yang ketiga, mereka mengatakan ada namanya bada ya berbada. Allah tak tahu apa yang terjadi. Sedangkan kita mengatakan Allah tahu apa yang terjadi. Yang keempat,
mereka mengatakan bahwa mengkafirkan sahabat Nabi. Sahabat Nabi mereka kafirkan. Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih. Bahkan setiap salat subuh selesai membaca doa, Allahumma al'an sanamai Quraisy, laknatlah dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Sedangkan kita mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mut'ah. Mereka mengatakan nikah mut'ah bagian dari akidah. Siapa yang tidak nikah mut'ah, tidak mengakui nikah mut'ah, nikah kontrak. Aku nikahi engkau dari jam 5 sampai jam 4 sore dengan mahar 50.000 tunai. Dalam Islam zina. Hati-hati dengan buku-buku Syiah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan bahwa Allah berfirman, Allah menjadikan khalifah di bumi. Pertanyaan, Adam diciptakan di mana Pak Ustaz? Di surga? Sepakat Ahlussunnah wal Jamaah di surga. Ada perbedaan sedikit dari tafsir, tapi yang pendapat yang kuat di surga. Dan ilmu pengetahuan sekarang terbukti, diteliti oleh para pakar geologi, tidak mungkin manusia diciptakan di bumi karena bumi tidak punya unsur yang cukup untuk menciptakan sosok bernama manusia. Maka dapat diyakini ini bumi, lalu manusia dikirim dari planet lain. Maka muncul ungkapan orang barat, man from Mars and woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus bertemu di bumi. Kata orang Melayu, yang laki-laki datang dari gunung, perempuan datang dari laut, bertemu di belanga juga. Nah, jadi orang barat itu lebih pada ilmiah, Mars, Venus. Orang kita ujung-ujungnya belanga, makan. Garam di laut, asam di puncak, bertemu juga dalam belanga. Membuktikan bahwa kita tidak mungkin datang dari bumi, bahwa kita dikirim dari planet lain. Kata orang barat yang tak percaya tentang kisah Al-Quran. Tapi Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan nanti di bumi menjadi khalifah. Tapi dia di mana? Di surga. Lalu kemudian jangan terkecoh dengan berita bahwa ada suatu daratan namanya Eden. Di dalam Eden itulah Adam diciptakan dengan Hawa. Lalu kemudian setelah itu diusir keluar dari Eden. Itu diambil dari mana? Perjanjian lama, kitab Kejadian. Hati-hati. Bagaimana menurut Ustaz tentang aksi rush money yang mengajak orang menarik uang dari bank konvensional memindahkannya ke bank syariah karena banyak dikhawatirkan pemerintah politik ekonomi. Nanti insya Allah akan langsung anjlok sekalian dengan sekaligus rush money, ambil sekalian. Bagus gerakan ekonomi. Kalau ada yang mau ikut itu dengan analisa-analisa ekonom, buatlah, tariklah. Ustaz udah narik? Tidak. Kenapa tak Ustaz tarik? Tak ada yang mau ditarik. Apa yang mau ditarik? Apa benar tauhid itu dibagi tiga Pak Ustaz? Itu ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu bukan Nabi. Nabi tak ada ngomong. Itu pembagian ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Sedangkan kaum Asy'ari dia tak pakai itu. Dia pakai sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul fadlis, qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah, qudrat, irad, ilmun, samad, hayat, basa, kalam. Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat salbiyah, sifat. Nah itu. Jadi perbedaan metodologi, bahwa terjadi konflik di antara mereka itu masalah skolastik, masalah-masalah ilmiah yang kita tak perlu terlalu larut di dalamnya. Apakah ini sesat bid'ah Pak Ustaz? Asma wa sifat ijtihad ulama. Kenapa kalangan Asy'ari mengatakan bid'ah ini? Karena mereka selalu ditembak dengan bid'ah. Kalian bid'ah, kalian bid'ah, kalian bid'ah. Kalau kalian tuduh bid'ah karena membagi sifat 20, kalian bid'ah juga. Kenapa kalian bagi 3? Nah, jadi kita jangan masuk ke dalam ini ada perang antara dua. Masuk kita ke dalam. Ketika Konstantinopel direbut oleh Muhammad Al-Fatih, belajar kita dalam sejarah Kristen. Ketika Konstantinopel direbut oleh Muhammad Al-Fatih, orang Kristen waktu itu sedang sibuk apa? Pendeta-pendetanya sedang sibuk membahas kira-kira iblis itu sebesar apa? Kira-kira malaikat itu jantan apa betina? Sibuk mereka mengkaji itu sampai caci menyaki, mereka tak sadar Konstantinopel sudah direbut oleh Muhammad Al-Fatih. Sekarang keadaan berbalik. Orang mengambil tanah belanga kita, habis tanah kita diambil, kita sedang sibuk apa? Kita sedang sibuk membahas uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat atau sifat 20. Allah itu duduk di atas aras atau menggantung di atas atau membahas masalah yang tak pernah selesai. Maka yakini, pegang, yang penting action, beramal.
Yang mesti dikaji bagaimana ekonomi Islam, bagaimana ekonomi umat. Kelompok ini juga berkeyakinan Allah itu di aras. Nah, kan betul, ujung-ujungnya ke situ. Allah duduk di atas aras. Apakah makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah duduk di atas aras. Masa macam saya duduk di atas kursi? Atau maknanya yang dimaksud itu makna kiasan. Bapak Dr. Andus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas kursi wali kota selama 2 periode. Apakah dia duduk aja di atas kursi atau maknanya isti'la, berkuasa? Sudah tuntas saya bahas dalam buku 37 masalah populer dalam pembahasan bagaimana memahami ayat dan hadis mutasyabihat. Buku itu sudah mau cetak yang ke 7.000. Nanti Ustadz kalau buku ini cetak 7.000 dapat sampulnya best seller. Saya punya buku itu Pak Ustadz. Tapi udah saya bahas, kenapa tanya lagi? Masih bersampul plastik lagi Pak Ustadz. Baca pelan-pelan. Hari ini hari libur, besok libur. Baca pelan-pelan. Baca sekali tak paham 2 kali. 2 kali tak paham 3 kali. 3 kali tak juga paham, campakkan buku. Apa sahkah solat kita seorang yang fasik? Datang orang bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, meninggal tahun 110 Hijrah di Basrah, Irak. Dia murid langsung dari Imam Anas bin Malik, sahabat Nabi. Nabi punya murid namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya murid namanya Al-Hasan Al-Basri. Hai Imam Hasan Basri, ya, imam kami itu orangnya pelaku bid'ah, fasik. Apa kata Imam Hasan Basri? Salli alaihi bid'atuh. Kau salat aja di belakang dia, urusan bid'ah dia itu urusan dia masing-masing. Makanya dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, imam itu fasik, kita tetap aja sholat. Apa fasik itu Pak Ustaz? Main gaple aja dia, taruhan Indomie, kopi. Pas azan pergi dia ke masjid. Allahu Akbar. Fasik imam. Maka sholat kita sah. Yang keras dalam masalah ini Hambali. Mazhab Hambali kalau imam itu fasik tak boleh sholat di belakang imam fasik. Kau kenapa sholat di masjid? Kau kenapa sholat di rumah tak ke masjid? Imam itu fasik, maka aku di rumah. Itu tak betul lagi. Berapa banyak orang beralas-alasan tak mau sholat di masjid, datang sholat ke masjid. Setelah si Ahok jadi tersangka, apakah cukup hanya sampai di situ atau dilanjutkan lagi Pak Ustaz? Lanjut. Apa lanjutnya? Awasi terus, jangan sampai dimainkan sampai hukum ditegakkan. Kalau orang Islam tersangka langsung tangkap, kenapa orang kafir tersangka tak tangkap? Abraham Samad tersangka, tangkap dengan tidak beradab. Sedang mengantar anak sekolah, yang satu lagi KPK, mengantar anak sekolah yang jenggotnya panjang, itu orang ditangkap. Kenapa kalau orang Islam salah tangkap langsung dengan cara tak beradab, tak terhormat, diperlakukan seperti binatang? Kenapa kalau orang kafir tak tangkap langsung? Kenapa ada pilih tebu? Kenapa belah bambu, yang satu diinjak satu diangkat? Belah bambu, satu diinjak satu diangkat. Dalam hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang menghafal Asmaul Husna masuk surga. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah punya nama 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Enak sekali. Ar-Rahmanur Rahim wal Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabul Razzaqul Fatahul Alim. Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Wazirul Ba'asul Syahidul Waqul Mukil, sampai Ar-Rasyidus Sabrul Laisa kamitslihi syai'un wa huwas Samiul Basir. Banyak orang hafal Pak Ustaz. Apa maknanya? Dihafalnya, dipahaminya, direnungkannya, diamalkannya isinya. Ar-Rahman berarti di dalam Rahman itu ada rahmah, kasih sayang. Aku mesti bersifat-sifat kasih sayang. Al-Ghafur, pemaaf, pengampun, berarti aku mesti mengamalkan sifat maaf. Maka diamalkannya itu semua. Kami payah memahami Asmaul Husna, sudah dibuatkan kajiannya setiap Sabtu jam 10 pagi bersama Dr. Mustafa Omar. Kajian Asmaul Husna. Anak-anak diajarkan lagu itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Saya ceramah di Masjid Islamic Center Bangkinang. Kebetulan terlambat. Sampai di parkir ibu-ibu sedang membaca Asmaul Husna. Ya Ahad, Ya Somad. Mentang-mentang saya lambat, ibu panggil-panggil. Apa hukum ASI? Ini entah dia mau bertanya, entah mau melucu-lucu. Kalau mau bertanya ini mau melucu-lucu, Allah melaknat. Tapi kalau mau bertanya hukum. Bapak hukum suami meminum air susu istrinya. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ahmad Asyarbasi.
Nama kitabnya Yas'alunaka Fiddin. Yas'alunaka Fiddin. Kalau ada orang bertanya tentang agama, Syekh, apa hukum seorang suami meminum air susu istrinya? Dijawab oleh Syekh Syarbasi, banyak kerja lain lagi. Tapi kalau dia minum, tidak memberikan efek bahwa nanti dia menjadi mahram dengan istrinya, dengan adik-beradik saudara sesusuan. Nah, nih kalau dia tanya hukum, tak ada, tidak ada memberikan implikasi efek hukum. Tapi katanya orang bisa menjadi saudara sesusuan kalau minum air susu ketika umur 2 tahun ke bawah. Kalau sampai 10 tahun. Bagaimana mengetahui seseorang itu fasik, Pak Ustaz? Nahnu nakumu bizawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita menengok zahirnya, batinnya Allah. Suka dia melaga ayam. Melaga ayam haram. Menzalimi binatang, berjudi. Orang yang melakukan perbuatan dosa terus menerus, orang itu fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Fasik. Fasik diambil dari kata fasaka. Artinya keluar, seolah-olah dia sudah keluar dari agama Islam. Jangan sampai fasik. Yudhillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan Allah itu? Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba disesatkan Allah. Bukan. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Dengan penuh kesadaran dia buat dosa terus. Fasik. Apakah beramal untuk mendapatkan balasan dunia termasuk tawassul, Pak Ustaz? Beramal untuk mendapatkan balasan dunia. Apa contohnya? Bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah. Tapi dalam hadis tawassul itu bukan beramal, bukan mintanya baru beramal. Beramal duluan, baru minta. Beramal duluan, setelah beramal baru dia bertawassul. Ya Allah, berkat aku pernah bersedekah ini, tolonglah kau bukakan pintu ini. Terbuka pintu. Ya Allah, aku setiap pulang aku berikan susu, aku berikan minum ke ibuku. Bukakanlah pintu ini. Terbuka. Bertawassul dengan amal soleh. Boleh. Hadisnya sahih. Ayat Quran jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassullah kepada Allah. Bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku menyekolahkan anak yatim semester ini ada 7 orang, maka selamatkanlah anakku ini dari riba, dari zina, dari narkoba. Cepatlah dia hendaknya selesai. Baik, tapi jangan kuat-kuat, nanti ria. Orang sekarang cerita pula ke kawan sebelah, ada kawan sebelah. Ya Allah, berkat aku sudah menyekolahkan anak yatim ada 10 orang, ya Allah. Dia dengar orang, akhirnya ibu itu tanya, kamu nyekolahkan 10 orang? Ya, iya. Di mana? Di sekolah sana, di sekolah mahal yang 1 bulannya 1 juta, aku yang bayar itu semua. Jadi ya, saudara saya berpaham liberal, sekuler. Kalau dia meninggal, apakah boleh dikebumikan di pemakaman kaum muslim, Pak Ustaz? Menetapkan orang itu kafir tak kafir, pengadilan agama. Kasusnya di Mesir, ada orang sekuler liberal, namanya Farag Faudah. Maka bersaksi Syekh Muhammad Al-Ghazali. Saya Muhammad Al-Ghazali bersaksi bahwa orang ini ungkapannya sekuler liberal. Maka hakim pengadilan agama menetapkan, dengan ini berdasarkan kesaksian Syekh Muhammad Al-Ghazali, maka Farag Faudah dihukum kafir. Adapun kita mengatakan, hei kafir, hati-hati. Ustaz Abdul Somad hanya bersaksi berdasarkan pernyataan dia. Kata dia Quran tidak relevan dengan zaman. Kata dia ayat-ayat jilbab itu tidak cocok lagi untuk orang sekarang. Maka saya bersaksi bahwa ungkapan ini mengeluarkan dia dari kafir. Bersidanglah hakim pengadilan. Pengadilan kita tidak pernah memutuskan itu. Maka kalau ada orang sekuler liberal, tak bisa kita copot yang 4 itu. Mestinya kalau dihukum pengadilan, maka otomatis dia tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Gugur fardu kifayah. Maka kalau bisa dibawa ke pengadilan orang model begini, bawa ke pengadilan. Ikatan advokat pengacara muslim mesti membawa dia supaya jelas sebagai pelajaran. Ini banyak orang Islam sekarang mengeluarkan statement. Kenapa dia berani? Karena tidak ada hukum. Mesir, walaupun Husni Mubarak itu tidak Islami, tapi dia berani pengadilan itu menetapkan. Nasr Hamid Abu Zaid mengeluarkan buku. Kata dia Al-Quran Muntaj Saqafi. Quran itu produk budaya. Oh, datang Syekh Abdul Sabur Syahid. Abdul Sabur Syahid, ulama khatib di Masjid Amr bin As. Saya Abdul Sabur Syahid bersaksi bahwa orang ini sudah mengeluarkan statement kekafiran.
pengadilan mengeluarkan. Dengan ini pengadilan mengeluarkan, maka Nasr Hamid Abu Zaid kafir. Diusir dari Mesir. Akhirnya lari, ditampung oleh Leiden. Sampai di Leiden jadi guru besar. Semua yang kafir-kafir disambung oleh Leiden. Orang kita bolak-balik mau bolak-balik mengeluarkan statement kafir, tak ditampung-tampung Leiden. Banyak orang-orang kita itu pura-pura kafir supaya dikomen di internet, dikafirkan supaya ditarik ke Belanda jadi dosen. Tak ditarik-tarik. Bahasa Inggrisnya belepotan. Banyak web-web Islam yang telah diblokir. Banyak yang membela yang liberal. Bagaimana sebaiknya kita bersikap Pak Ustaz? Apa yang bisa kita buat? Terus posting, baca baik-baik. Jangan yang hoax. Kirim. Apa yang bisa kita buat? Yang menjadi semut, bawa sebutir gula. Yang menjadi gajah, bawa batang kayu. Apa yang bisa dibuat? Buat. Jangan diam. As-sakitu 'anil haq, setan akhras. Diam terhadap kebenaran, setan bisu. Berita-berita yang diputar balikkan, dibesar-besarkan. Gereja di Molotov disiarkan terus-terusan, pembantaian. Bagaimana ini Pak Ustaz? Karena orang Islam tidak punya TV. Yang punya TV siapa? Dia yang mau bolak-balik, Metro tipu. Orang Islam tak punya TV. Ada TV Islam, kerjanya mengkaji masalah kaki celana. Tahu untuk apa duit dari Saudi itu banyak-banyak? Dikirim dari Ihya Utturas. Itu yang ngasih duit Ihya Utturas dari Kuwait. Bal duit itu. Sampai ke sini bukan membangkitkan, beritakanlah. Nah, ini yang diberitakannya asih khilafiyah, kunut subuh bid'ah, kaki celana. Macam tak ada cerita lain. Apa hukumnya asuransi kesehatan Pak Ustaz? Asuransi sudah terjawab antara dua. Apakah termasuk riba Pak Ustaz? Bagi yang berpemahaman bahwa dia ada gharar, ada gambling, bertambah, maka riba, karena dia bertambah. Riba artinya bertumbuh, bertambah, berkembang. Ada unsur gharar, gambling, ketidakpastian. Ustaz, saya baru belajar ibadah. Alhamdulillah. Sudah belajar, alhamdulillah. Saat ini orang sudah mau belajar itu alhamdulillah. Tak boleh diejek. Dalam kehidupan masih banyak yang salah. Saya pun banyak salah. Man kasura kalamu kasura saktu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Ini sudah ngomong sampai 7:30. Salah banyak. Salah. Apakah pahala solat saya, pahala sedekah saya akan terhapus oleh salah saya? Apakah pahala solat saya, sedekah saya, apakah terhapus dengan salah saya? Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata. Perbuatanmu silap salah, maka kau iringi dengan perbuatan baik, tamhuha. InsyaAllah bisa dia menghapuskan yang buruk-buruk di masa yang lalu. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Abu Bakar musyrik 38 tahun, Umar musyrik 27 tahun, Utsman musyrik 35 tahun, Khadijah musyrik 55 tahun. Mereka bergelimang dosa. Yang masuk Islam anak-anak Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib. Nabi dapat wahyu umur 40 tahun, jarak Nabi dengan Ali 30 tahun. Maka saat Nabi menjadi Nabi, waktu itu umur Ali 10 tahun. Makanya Ali itu tak ada dosanya. Maksudnya dosa, karena dia tidak pernah akil balik dalam masa musyrik. Dia anak-anak. Anak-anak yang pertama masuk Islam, Ali bin Abi Thalib. Tapi yang lain daripada itu penuh bergelimang dosa. Oleh sebab itu siapa yang tak berdosa? Masa lalu, mandi, taubat, salat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang berdosa, summa tatahhar, bersuci, summa yusalli rak'ataini, usolli sunat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, summa astaghfirullah, minta ampun, istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim, banyak-banyak. Nabi satu hari 100 kali, kita lebih banyak istighfar. Mau berangkat kerja, ambil tasbih, astagfirullah. Prit, Pak, ini razia zebra, ada STNK, astagfirullah. Pergilah Pak. Sampai saya pernah membaca hadis tentang lebih kurang begini Pak Ustaz. Jika makanan sudah dihidangkan sedangkan masuk waktu solat, maka dahulukanlah makan. Idza hadaral asya. Kalau sudah datang asya. Kalau solat malam namanya isya. Kalau makanan namanya asya. Makanya jangan salah baca sarah baris. Asya baris atas, itu makan malam. Isya baris bawah, solat isya. Kalau sudah datang makanan, azan sedang dikumandangkan, maka makanlah. Hadis ini jangan dipelintir membuat orang tak solat. Ini hadis ini kalau dipahami secara tekstual, Bu, nanti kalau sudah ada agak-agak azan tolong hidangkan ya. Saya tiap malam tak pernah solat ke masjid. Kenapa Pak tak ke masjid? Cemana lah, bini saya sama saya dihidangkannya pula.
Apalagi orang sekarang pandai pula dia berputata putinti. Kenapa kau tak ke masjid? Mana yang lebih baik? Solat ingat makan atau makan ingat solat? Makan dulu. Setelah makan kenyang, baru ke masjid. Saya belum terlalu lapar. Solat, habis solat. Hadis ini sedang menceritakan, hadis ini bukan membuat kita membuat suatu hukum. Makanya jangan baca satu hadis. Bagus Bapak bertanya. Supaya jangan baca terjemah hadis lalu orang berdalih dengan ini. Nabi baca juga hadis tentang keutamaan solat isya. Apa kata Nabi? Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang solat isya berjamaah, faka'annama shallal laila faka'annama shallal nisfal lail, dapat pahala seperti solat setengah malam. Man law ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala solat isya berjamaah dan solat subuh berjamaah, la atauhuma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka sakit kaki, merangkak mereka karena tua, mereka akan datang solat isya berjamaah. Jangan baca hadis satu tarik satu hukum, itu bukan mencari kebenaran, itu mencari pembenaran. Sekarang banyak orang cari pembenaran. Kau kenapa tak solat isya ke masjid? Sudah datang bakso tadi apa jadi payah. Saya suka merekam bacaan imam dalam solat maghrib, isya, subuh. Nanti di rumah saya putar dan saya hafal potongan ayat untuk dibawa dalam solat. Apa pendapat Pak Ustaz? Mantap. Sekarang yang direkam orang apa? Kayak meracun, kucing garong. Yang direkam orang apa? Lagu barat, lagu India. Sampai di rumah, jalan-jalan sama anak-anak, libur, diputarkan di mobil. Anak mengangguk, istri mengangguk, suami mengangguk. Semuanya tak paham. Tahu-tahu bapak ada yang merekam. Suara Ustadz Sofi rekam, suara Ustadz Nazri rekam, suara qari kita Ustadz Khairun Nas Jamal rekam. Lengkap semua rekaman MP3 dia. Mantap, putarkan. Anak-anak yang terbiasa mendengar bacaan Quran, mendengar musik dia terasa aneh. Apa nih Pak? Ini Quran selalu dia dengarkan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tangga menyikapi Al-Quran. Dengan yang pertama, wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, dengarkan MP3. Anak-anak kita yang masih kecil, bahkan ibu hamil yang sedang mengandung, dianjurkan mendengarkan Quran baik-baik. Salat subuh ayat yang kedua, rakaat kedua dibaca ayat hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari sperma, nabtalihi, kami uji, faj'alnahu sami'an basira. Ternyata anak dalam kandungan sudah mendengar dan melihat. Dari kandungan didengar. Diadakan percobaan di Universitas Ain Shams University Kairo. Dari sejak ibu itu hamil mendengar bacaan Quran, sampai anaknya lahir dengarkan bacaan Quran. Ketika ayat diputar, anak itu menyusu. Dimatikan ayat, dengarkan suara musik, dia menangis, tak mau menyusu, hilang selera makannya. Diputarkan lagi ayat, dia menyusu, tenang. Pengaruh bacaan Quran kepada janin. Allah bisa karena biasa. Dulu zaman nenek kita belum ada MP3. Kenapa emak kita rajin baca Quran? Nenek itu hafal surat-surat pendek, sambil masak dia dibaca ayat Ar-Rahman 'allamal Quran. Anak mendengar. Sekarang bukan itu, dengarkannya lagu-lagu maksiat macam-macam masuk ke telinga anak. Nauzubillah. Bolehkah kita solat duha jam 11? Bagus. Kenapa Ustaz katakan solat duha jam 11 bagus? Hina tarmidul fisal, ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke panas terik sehingga pasir menguap panas, anak onta perutnya tipis tak bisa, solat jam 11 bagus. Sampai kapan? 10 menit menjelang azan zuhur. Sekarang solat zuhur jam 11.59, maka jam 11.30 11.40 stop, karena mulai masuk waktu terlarang. Jam 11 boleh solat duha. Bolehkah Ustaz guru solat berjamaah dengan imamnya murid yang sudah balik, tapi kita tidak tahu bacaannya fasih atau tidak fasih? Guru solat, imamnya muridnya. Kalau bacaannya tak fasih sampai merusak huruf, merusak makharijul huruf, merusak mat, merusak makna, maka tak boleh. Cari murid itu. Banyak murid kita itu yang bagus-bagus. Sahih Bukhari, seorang sahabat Nabi menyuruh anaknya jadi imam. Umurnya berapa? 7 tahun. Anak kecil umur 7 tahun jadi imam. Hadis sahih. Kenapa? Karena bacaannya banyak, bacaannya bagus. Ada anak-anak kita
hafal Quran, bagus bacaannya, silakan dia maju. Gurunya jadi makmum di belakang, tak masalah. Saya pernah sering dengan saudara saya pernah sharing agama dengan saudara kita dari Salafi. Katanya dia tak memakai 4 mazhab, tapi dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia tak paham. Ini bukan yang gurunya. Gurunya itu pun pakai mazhab. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin pakai mazhab. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz Mufti Saudi Arabia. Ini saya kasih tahu. Jenderal bintang 5-nya Salafi. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz Mufti Saudi Arabia sudah meninggal. Penggantinya sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengatakan saya bermazhab Hambali. Dia sendiri mengatakan saya bermazhab Hambali. Kenapa pula bisa muridnya saya tidak bermazhab, langsung ke Quran dan Sunnah? Apa hukum? Ada mengatakan pengajian Salafi mengikut Wahabi. Siapa Wahabi itu Pak Ustaz? Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka orang yang mengikut dia dikatakan orang pengikut Wahabi. Itu kan Ustaz Somad aja yang bilang Muhammad bin Abdul Wahhab punya abang namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Sulaiman bin Abdul Wahhab menulis buku menolak adiknya. Dia sebutkan di judul bukunya itu Wahabi. Jadi abang kandungnya sendiri mengatakan Wahabi. Bukan kita menyebut-nyebut itu. Lengkapnya Pak Ustaz, sudah saya tulis sedetil-detilnya. Pembaca baca masalah 36. 37 masalah populer, masalah yang ke-36 salaf dan salafi. Coba tengok, baca baik-baik. Buku itu sudah ditulis 2 tahun yang lalu. Makanya ditulis 37. Artinya 37 waktu saya nulis buku itu umur saya 37 tahun. Ini bulan Mei nanti 40. Udah 3 tahun umur buku itu. Nah, tengok, lengkap saya tulis itu dalil-dalilnya. Apa hukumnya Ustaz? Umat Islam banyak membela dan memuji orang-orang kafir, sampai ada yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir tapi jujur daripada pemimpin korupsi. Lebih baik pemimpin kafir jujur daripada orang muslim korupsi. Itu ungkapan orang liberal yang disosialisasikan lewat medsos. Tidak ada opini publik, yang ada adalah opini yang dipublikasikan. Winston Churchill. Tidak ada opini publik. Yang ada itu adalah opini yang dipublikasikan lewat Twitter, WhatsApp, BBM, Instagram. Siapa yang mensosialisasikan? Orang Islam. Yang punya produk siapa? Orang kafir. Lebih baik pemimpin kafir tapi jujur daripada orang Islam tapi korupsi. Memangnya Ahok itu jujur tak korupsi? Maka jangan mau dikotakkan. Ustaz Somad, Ustaz pilih mana? Orang Islam korupsi atau orang kafir yang jujur? Apa hak Anda memasukkan saya ke dalam 2 kotak? Saya tak masuk, tak mau, dua-dua itu tak betul. Orang kafir tak betul, orang Islam yang korupsi pun tak betul. Ar-rasyy wal murtashi finnar, yang menyuap, yang menyogok masuk neraka. Orang Islam yang korupsi tak betul. Lalu yang betul siapa? Orang Islam yang jujur. Apa tak ada dari 300 juta orang Islam yang jujur? Ada. Gubernur Nusa Tenggara Barat, doktor, ahli tafsir, doktor tafsir, jujur, bisa dirobahnya bank daerah NTB menjadi bank Islam. 2 bank daerah yang sudah robah konversi jadi bank Islam. Bank NTB dengan bank Aceh. Bisa. Kenapa tak muncul ke depan? Pers bisa menaikkan orang ke atas menjadi malaikat. Pers bisa menjatuhkan sejatuh-jatuhnya. Siapa yang menaikkan Agim? Setiap TV kita tonton Agim. Pers. Begitu Agim menikah, mereka benci, mereka jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Akhirnya ibu-ibu yang dulu berfoto dengan Agim pun langsung dicabutnya foto, digambarnya, dibakarnya gambar dia dulu waktu foto ke Darut Tauhid. Kenapa berubah menjadi benci? Apakah menikah itu haram? Tidak. Tapi kenapa? Pers memainkan peranan yang luar biasa. Hati-hati. Apa hukumnya umat Islam banyak? Apa penyebabnya aliran Salafi anti dengan surat Yasin, sedangkan bacaan Yasin banyak hadisnya dari Rasulullah? Saya setelah pikir-pikir, kita sedang berhadapan dengan 2 kelompok yang sama-sama ekstrim. Tidak semua Salafi ekstrim begitu. Buku 37 itu dipegangnya begini. Buku 37 dikomen di Facebooknya. Ustadz Abdullah Hadrami, Salafi dari Malang. Jika Anda ingin keluar dari kotak sempit, bacalah buku ini. Buku 37 masalah populer. Datang jamaah posting ke WA saya terkejut. Loh, ini Ustadz Salafi ini. Jadi jangan main pukul sweeping, pukul rata semua. Mungkin yang mereka larang itu orang Islam yang terlalu fanatik sama Yasin, sampai seumur hidup baca Yasin aja. Tak pernah baca surat yang lain. Seolah-olah Allah menurunkan Yasin saja.
Kita pun tak setuju dengan itu. Baca Quran, baca Yasin tak salah, tapi baca Yasin seumur hidup masalah. Yang salah itu ekstrim. Apapun namanya, kalau dia terlalu ekstrim, ikut jamaah tabligh, yang masuk surga hanya tabligh saja. Ikut Hizbut Tahrir, yang masuk surga hanya Hizbut Tahrir saja. Ikut. Setiap kelompok ada orang yang ekstrim jahil. Tapi kita tak boleh pukul rata semua salah gara-gara itu. Ini mesti diluruskan. Bagaimana kalau kita sudah baik ke orang, tapi orang yang kita baik malah cuek ke kita? Apa yang harus kita lakukan, Pak Ustaz? Silman qata'aka, sambung silaturahim pada orang yang memutus silaturahim dengan. Wa'fu amman zalaka, amman zalamaka, maafkan orang yang menzalimi. I'ti man haramaka, berikan orang yang tak mau memberi kepadamu. Sanggup melakukan yang tiga ini? Ini akhlak utama Islam. Hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepadamu akhlak yang baik? Apa itu ya Rasulullah? Silman qata'aka, sambung silaturahim pada orang yang memutus silaturahim. Wa'fu amman zalamaka, maafkan orang yang pernah menganiaya, menzalimi. Wa'ti man haramaka, beri kepada orang yang tak pernah mau memberi kepadamu. Ini yang paling berat. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan terakhir. Saya mengulas hafalan Al-Quran dengan mengeluarkan suara, tidak terlalu keras. Tapi ada jamaah yang menegur saya karena tidak boleh, dilarang meninggikan suara di masjid. Ini kata dia dalilnya. Hal itu karena suara keras dapat mengganggu orang yang sedang mengerjakan salat meskipun pada saat membaca Quran. Demikian didasarkan pada saat Abu Hanifah Al-Udri, ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dan wa la yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Janganlah kamu mengeraskan suara. Bagaimana suara yang keras itu? Pernah ada alat pengukurnya? Mana? Ada rekaman MP3 zaman Nabi? Tak ada. Lalu suara yang keras itu batasannya berapa? Batasan suara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang boleh itu 5 ke bawah. Suara mana yang dilarang Nabi? Saya kasih contoh hadis lain. Nabi sedang sholat, jadi imam, makmum di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Kenapa Nabi tanya? Nabi tegak di depan, dia di belakang membaca Allahu Akbar kabira. Nabi dengar. Kira-kira kalau tak pakai mikrofon, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, suaranya didengar oleh Nabi. Ada Nabi marah, hei, kenapa kau baca kuat-kuat tadi? Terganggu bacaan. Enggak. Apa kata Nabi? Ra'aitu futihat abwabus sama, pintu langit terbuka karena doa yang kau baca. Apa kata Abdullah bin Umar? Setelah aku mendengar Nabi mengucapkan itu, aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira walau sekalipun. Setiap Abdullah bin Umar salat, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Contoh kasus lain. Sami'allahu liman hamidah. Kita diajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ada sahabat membaca, apa dia baca? Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya. Kenapa Nabi tanya? Nabi dengar. Siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Ana, saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yatabadarun. Aku lihat 39 malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Kenapa Nabi tak marah? Masih pada batas wajar. Bapak baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan baca kuat-kuat. Yang kuat itu tak boleh melampau. Dan orang Arab itu kalau bercakap melampau-lampau. Kita yang biasa di negeri Melayu ini lemah lembut, saya sampai ke Mesir terkejut saya. Menganga saya nengok orang Arab bercakap. Ana wal kidale, al ikhrab betu. Kata kawan saya, "Mat, jangan heran, dia masih berbisik itu." Arab yang sekarang itu, Arab yang abad 20, Arab yang sudah modern, begitu. Bagaimana Arab jahiliyah dulu?
Sampai turun ayat, saking mereka berteriak-teriak dalam masjid, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian mengeraskan suara melampau-lampau. Adapun baca Quran pelan, apa pula salahnya? Pahami dengan baik. Buka buku, judulnya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Tidak boleh mengambil kesimpulan dari satu hadis. Baca satu hadis, diambil satu kesimpulan. Al-jam'u bainal ahadis. Hadis, digabungkan beberapa hadis. Oh begini pemahamannya. Itulah gunanya kita mengkaji. Alhamdulillah. Mohon maaf banyak silap dan salah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.